Nah, ini terkesan yang memahami ini hanya sebagian kecil. Sebagian besar saya tanya dilupakan lagi ya. Harusnya ketika sudah disampaikan itu ditelaah ya, kemudian dipahami dan tentunya bisa nanti diaplikasikan. Nah, sekarang kita sudah masuk ke suatu metode yang tentunya di dalam menyelesaikan suatu rangkaian listrik menggunakan metode ini biasanya kita gunakan untuk menyelesaikan secara cepat ya, untuk menyelesaikan suatu analisis terkait dengan rangkaian listrik, yaitu metode analisis rangkaian. Nah, metode analisis rangkaian di sini, rangkaian listrik itu ada dua ya. Ada metode arus loop ini, dan ada metode tegangan simpul. Jadi metode analisis rangkaian itu ada dua ya. Ada metode arus loop dan ada metode tegangan simpul. Nah, tentunya bagaimana bunyi dari metode arus loop itu? Tentu untuk metode arus loop kita menggunakan hukum tegangan Kirchhoff ini. Jumlah aljabar yaitu potensial atau tegangan itu pada suatu loop atau rangkaian tertutup ini akan sama dengan 0 ya. Ini digunakan formula untuk menganalisis suatu rangkaian dengan menggunakan metode arus loop, menggunakan hukum tegangan Kirchhoff ya. Menggunakan hukum tegangan Kirchhoff. Nah, sampai di sini Lampai kamu bisa paham? Lampai bagaimana Lampai? Hai Lampai ini melamun ditanya tidak menjawab. Tapi Pak, jangan membisu Lampai. Kamu punya mulut, mendengarkan, ditanya harusnya menjawab ya. Ini Dandi, bagaimana Dandi? Iya Pak. Sampai di pemahaman metode arus loop ini sudah dipaham? Sudah Pak. Kalau sudah, apa yang kau paham mengenai metode arus loop ini? Yang kalau tegangan itu Pak, jumlah aljabar potensial pada tegangan sama dengan jumlah Pak, jumlah tertutup sama dengan 0. Jangan bilang jumlah anunya, jumlah apanya itu anunya bilang. Jumlah rangkaian tertutupnya Pak. Ngapa sih ada jumlah rangkaian tertutup? Kalau memakai Pak, memakai hukum Kirchhoff 2. Cocok itu Reski. Anda bilang, oh Reski mana kok Reski? Iya Pak. Berikutnya Reski, kalau ikut kuliah, jangan pakai baju kaos ya. Reski, Iya Pak. Jangan kok lagi tutupi. Kalau Pak, bermasalah jaringan Pak. ya, berikutnya kalau ikut kuliah jangan pakai kaos oblong ya. Reski. Iya Pak. Ini Mama Ilham, bagaimana Ilham? Paham kok juga sampai di sini?
Iya, Pak. Bagaimana, kau sudah paham sampai di sini terkait dengan metode arus loop? Belum terlalu paham ini, Pak. Nah, apanya yang kau belum paham? Semuanya? Sudah disampaikan tadi bahwa dalam suatu rangkaian listrik ada dua metode analisis rangkaian yang bisa digunakan. Yang pertama metode arus loop, dan yang kedua adalah metode tegangan simpul. Metode arus loop itu hukum yang digunakan untuk menganalisis rangkaian listrik adalah dengan menggunakan hukum tegangan Kirchhoff ini. Yang bunyinya ini ya, jumlah aljabar jatuh tegangan atau potensial ya pada suatu loop atau rangkaian tertutup ini akan sama dengan 0. Nah, ini bunyi dari hukum tegangan Kirchhoff jika kita ingin menganalisis menggunakan metode arus loop. Ya. Dari penjelasan ini Ardiansa sudah. Bagaimana Ardiansa? Ya, Pak. Paham. Aswan Nur. Ya, Pak. Mana muka Aswan Nur? Ya, Pak. Sudah, Pak. Mana Aswan Nur? Hadir, Pak. Mana Aswan Nur? Nggak Hadir, kelihatan, Pi. Hadir Mi, oke. Sampai di sini Aswan Nur, metode arus loop Sudah paham, Pak. bisa dipahami? Iya, Sudah. Pak. Oke. Jadi ingat, menggunakan metode arus loop, hukum yang digunakan itu adalah hukum tegangan Kirchhoff, ya, bahwa jumlah aljabar tegangan ini atau jatuh potensial pada suatu loop atau rangkaian tertutup ini akan sama dengan 0, ya. Nah, contoh rangkaiannya ini. Ini Reski berapa loop ini rangkaiannya ini? Berapa loop rangkaiannya ini? Tidak kelihatan, Pak. Pak, tidak kelihatan, Pak, anunya, Pak. Apanya yang tidak kelihatan? Sudah tampil di screen di layar HP saya, Pak. Ini sudah saya geser-geser tapi tidak muncul. Layar hitam yang muncul. Yang lain muncul tidak? Ya, muncul, Pak. Nah, berarti Reski sendiri yang tidak muncul. Bermasalah dia nemu sendiri Reski. Mati, kenapa begini? Perbaiki dulu dong, Muna. Ya. Ini Reski Dahlan, ini berapa loop ini rangkaiannya nih Reski Dahlan? Ini, Pak, ini yang saya tidak muncul di layar HP saya. Oh, Reski Dahlan tadi yang menjawab. Segini Reski tadi yang menjawab. Reski ada Reski Dahlan. Reski berapa ini Reski? Berapa loop ini? 2, Pak. Ya, 2 ya. Ini loop pertama. Ini loop pertama.
Ini loop 1. Ini ya yang arah tanda panah ini yang I1 adalah loop 1 ya. Loopnya itu mulai dari simpul A ini, kemudian ke simpul B, kemudian ke simpul E, lalu kembali ke A. Ya, jadi di simpul 1 itu A, B, kemudian ke E, kembali ke A, ya. Loop 1. Untuk loop 2-nya, loop 2-nya ini tentu dari simpul B ini ya ke simpul C, kemudian ke simpul D, lalu kembali ke B ya. Nah, sekarang ini ada 2 loop, loop 1, loop 2. Tentu sudah bisa diterapkan tadi itu hukum tegangan Kirchhoff bahwa sigma V ini di loop 1 ya, ini akan sama dengan 0. Nah, sigma V di loop 1 sama dengan 0. Sekarang kita lihat berapa dari VAB, ini tegangan dari A ke B, kemudian tegangan dari B ke E, kemudian ditambah tegangan dari E ke A ya. E, A, ini akan sama dengan 0. Ya. Tegangan dari A ke B, karena di loop 1 ini mengalir arus I1, maka di sini I1 kali R ditambah tegangan dari B ke E ini, ada 2 arus yang mengalir. I1 ke bawah, ada di loop 2, I2 ke atas. Maka arusnya di sini adalah I1 dikurang I2 kali tahanannya ini R3. Karena ini tegangan di A dari negatif, potensial rendah ke tinggi, maka di sini dikurang P1 sama dengan 0. Ya. Sehingga ini akan menjadi I1 R1 ya, I1 R1 ditambah ini kali ke dalam I1 R3 dikurang I2 1 kita harus, karena parameternya sama, variabelnya sama, kita masukkan ya. Maka di sini I1 ini dalam kurung R1 ditambah R3 ini dikurang I2 R3 ini akan sama dengan P1. Inilah persamaan pertama ini ya. Yang pertamanya ya. Bahwa I1 dalam kurung R1 tambah R3 dikurangi I2 R3 sama dengan P1. Untuk di loop 1 ya. Nah, sekarang di loop 2
dari simpul B, C, D kembali ke B. Ini tentu tegangannya adalah tegangan di BC, B ke C, tambah tegangan dari C ke D. Ini C ke D, tambah tegangan dari D ke B ini tentu akan sama dengan 0 ya, sesuai dengan hukum tegangan Kirchhoff, atau saya kasih begini dulu ya, supaya sigma V pada loop 2 ini ya, ini akan sama dengan 0 ya. Dan tadi ini VAB, VBC ditambah dengan VCD ditambah dengan VDB, ini akan sama dengan 0. Tegangan di BC itu I2 yang mengalir kali R2 ya. Tegangan di CD dari C ke D, dia dari positif ke negatif, berarti ini V2 ya. Tegangan DB, arus I2-nya searah tapi ada I1 ke atas, dari atas ke bawah ya, sehingga di sini tegangan DB ini adalah I2 dikurang I1 kali R3 ini akan sama dengan 0 ya, atau dengan kata lain ini adalah I2 R2 ditambah dengan I2 R3 dikurang I1 R3, ini sama dengan negatif V1 ya. Yang mana yang sama ini adalah I2, tapi ini I1 kita harus pindahkan lebih duluan ya, berarti negatif I1 R3, ini ditambah I2 dalam kurung R2 ditambah R3. Ini tentu sama dengan negatif V1. Ini adalah persamaan di loop 2 ya. Persamaan di loop 2. Nah, sekarang persamaan 1 dan persamaan 2 ini harus kita gabung ya. Kita gabung. Maka ini saya hapus ya. Bisa saya hapus ini? Halo. Ya, saya hapus saja ini. Nah, ini saya hapus. Saya tulis kembali I1 dalam kurung R1 tambah R3 bisa. Ya, saya tulis kembali ya. Ini satu, ini digabung ya, persamaan 1 dan 2 digabung ya. Kemudian di sini dikurang I2 R3 ya. Ini sama dengan
V1. Persamaan kedua ini yang diperoleh tadi ini di sini min I1 R3 ditambah di sini I2 dalam kurung R2 tambah dengan R3. Ini sama dengan negatif V1. Ini tadi negatif V2 ya. Ini V2 ini tadi sini ya, bukan V1 ya. Karena di sini V2 ya. Nah, ini V2 ya. Ini adalah negatif V2 ya. Nah, negatif V2 ya. Nah, persamaan seperti ini tentu harus dirubah ya. Ini bisa menggunakan substitusi untuk mendapatkan nilainya ini berapa I1 dan I2. Tapi kita tidak menggunakan metode substitusi untuk menyelesaikan ini ya. Persamaan 1 dan 2 ini. Kita gunakan matriks ya untuk menyelesaikan, untuk mendapatkan nilai I1 dan I2. Sehingga ini kalau dirubah menjadi matriks ini, matriksnya ini saya dulu. Di mana anunya lagi muncul. Nah, tunggu dulu ya. Nah, kita gunakan ya. Oke, ya. Jadi kita gunakan ini, merubah ini dengan menyelesaikan menggunakan matriks ya. Tentu di sini matriks R1 tambah R3, di sini min R3, sini min R3, di sini R2 plus R3 dikali dengan matriks I1, matriks I2, ya, itu tentu tidak lain sama dengan matriks dari V1 dan min V2 ya. Jadi matriks ini matriks R1 tambah R3 min R3 min R3 R2 plus R3 dikali matriks I1 I2 sama dengan matriks V1 min V2 sama saja dengan persamaan 1 dan 2 ini ya. Kalau dia dikali masuk ya, R1 ditambah 3 kali I1 dikurang R3 I2. Ini di persamaan 1 ya, sama dengan V1. Yang di bawah ini tentu I1 ya, min I1 R3 ditambah I2 tambah R3 ini ya, sama dengan min V2 untuk persamaan yang kedua. Nah, inilah diperoleh nanti berapa nilai dari I1 dan I2 ya, dengan menggunakan persamaan matriks seperti ini ya, penyelesaian menggunakan matriks. Jadi kita menggunakan matriks untuk menyelesaikan itu ya. Saya hapus lagi ini. Saya hapus saja di sini.
Nah, sekarang kita lihat bahwa matriks I1 ini ya, matriks I1 dan I2 ini tidak lain adalah sama dengan matriks P1, P2 Ming ini ya, dibagi dengan matriks dari R1 plus R3, sini min R3, min R3, di sini R2 plus R3 ya. Atau ini sama saja dengan seper dari R1 plus R3 dikurang R3 ini ya. R3. Di sini R2 plus R3 dikali dengan matriks dari P1 min P2 ya. Nah, ini tidak lain adalah seper matriks ini tidak lain adalah sama dengan matriks inverse ya. Ini R1 plus R3, sini min R3, di sini adalah R2 plus R3 pangkat negatif 1 ya, itu inverse-nya ya. Nah, sekarang ya. Ini tentu kali matriks dari P1 min V2 ya. Ya, ini matriksnya ya. Nah, ini adalah matriks P1, P2. Nah, R1 plus R3 ini adalah kesimpulannya sama dengan impedansi Z11. Min R3 yang diperoleh di sini itu adalah impedansi Z12. Nanti dijelaskan apa itu Z11, apa itu Z12. Dan min R3 yang di sini adalah Z21. Dan R2 plus R3 di sini adalah Z22. Inverse. Dan tegangan V1 di sini diperoleh, ini tidak lain adalah sigma V atau jumlah aljabar tegangan pada loop 1. Min V2 yang diperoleh di sini ini tidak adalah sama dengan jumlah aljabar tegangan pada loop 2 ya.